Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cyberstalking dan cyberbullying dari kelompok 6. Sebelumnya, eh, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatna Lestari. Teman saya Saya Vanessa Angelika. dan Saya Wadati Zami. baik, langsung aja ke materinya. Itu yang pertama, eh, eh, cyberstalking. Nah, apa sih cyberstalking ini? Jadi, cyberstalking ini itu bentuk penguntitan atau perundungan yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital. Nah, bedanya dengan stalking tradisional itu eh, dilakukan secara fisik. Kalau cyberstalking ini terjadi secara online. Nah, melalui pesan berulang, ancaman atau pengawasan digital. Nah, biasanya si pelaku cyberstalking ini menggunakan platform seperti media sosial, ekonomi, atau aplikasi pesan untuk menghubungi dan mengintimidasi korban. Meskipun tampak seperti perilaku yang uh, tidak berbahaya, namun cyberstalking ini dapat menyebabkan dampak emosional yang serius pada korban. Next, selanjutnya ini ada cara kerja cyberstalking. Nah, yang pertama itu dia menentukan targetnya. Biasanya si pelaku ini memilih seorang sebagai target. Nah, berdasarkan ketertarikan pribadi, dendam, kecemburuan, atau obsesi. Korban biasa jadi orang yang dikenal seperti mantan pacar, teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing yang menarik perhatian si pelaku tersebut. Yang kedua, dia mengumpulkan informasi pribadi. Jadi si pelaku ini setelah memilih target, dia mengumpulkan informasi pribadi dari berbagai sumber digital. Nah, mereka mengakses media sosial si korban untuk mencari data seperti nama lengkap, alamat, tempat kerja, sekolah, daftar teman, hingga kebiasaan atau rutinitas si harian si korban nih. Nah, mereka ini juga bisa menggunakan eh, mesin pencarian seperti situs pencarian data orang atau data yang bocor dari korban bocoran informasi daring untuk mengetahui lebih dalam tentang si korban. Nah, aktivitas ini biasanya dilakukan diam-diam tanpa diketahui si korban. Setelah itu, dia memantau aktivitas digital si korban. Jadi, eh, si pelaku ini selalu eh, secara rutin mengecek unggahan media sosial, terus story-nya, komentarnya, ataupun interaksi si korban. Eh, Mereka mencatat dengan cermat kapan si korban itu aktif, dengan siapa mereka berinteraksi, serta apa saja yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, dalam beberapa kasus, si pelaku menyimpan tangkapan layar, mengarsipkan foto, dan membuat catatan untuk memperkuat pengawasan mereka. Nah, selain itu, si pelaku juga menyusup ke dunia pribadi korban dengan melangkah lebih jauh dengan menyusup ke perangkat digital si korban. Nah, bisa dilakukan dengan cara mengirim tautan berbahaya berisi spyware atau malware atau memanfaatkan aplikasi pihak ketiga untuk melacak lokasi GPS. Dalam hubungan yang pernah dekat, pelaku mungkin pernah memiliki akses ke perangkat korban dan meninggalkan perangkat lunak mengintai tanpa diketahui. Nah, penyusupan ini membuat si pelaku memantau lokasi, membaca pesan pribadi, atau mengakses dokumen sensitif tanpa izin. Selanjutnya, si pelaku menghubungi dan mengganggu korban secara langsung. Nah, si pelaku merasa sudah percaya diri, dia mulai menghubungi si korban melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, mereka bisa mengirim pesan pribadi lewat media sosial, email, atau aplikasi pesan instan.
Nah, pesan tersebutlah bisa berisi rayuan, manipulasi, hinaan, atau bahkan ancaman. Jadi, jika korban tidak merespon, pelaku bisa menjadi lebih agresif, penggangguan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan si korban, tetapi juga memicu ketakutan dan tekanan psikologis yang serius. Setelah itu, dia menyebarkan informasi pribadi secara publik. Nah, pada tahap ini, si pelaku mulai menyebarkan informasi pribadi korban untuk mempermalukan atau menjatuhkan reputasi si korban. Ini disebut dengan istilah doxing, yaitu tindakan menyebarkan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, atau bahkan informasi keuangan secara online. Nah, tujuannya itu membuat si korban merasa terancam, rentan, atau dibenci oleh publik. Serangan ini bisa memicu pelecehan lebih lanjut dari orang-orang lain yang menerima atau melihat informasi tersebut. Nah, selain yang sebelumnya, ini ada cara cara kerja cyberstalking, yaitu menghindari pemblokiran dan melanjutkan gangguan. Nah, meskipun si korban mungkin mencoba memutuskan kontak atau memblokir akun pelaku atau mengubah pengaturan privasi, pelaku seringkali tidak menyerah. Mereka bisa membuat akun palsu baru yang menggunakan identitas yang berbeda atau menyamar sebagai orang lain untuk terus memantau dan menghubungi korban. Nah, beberapa pelaku bahkan menggunakan teknologi berupa alamat IP atau VPN untuk menghindari pelacakan. Nah, si pelaku ini akan mencari celah baru agar tetap bisa masuk ke ruang pribadi si korban. Nah, selanjutnya ada cara kerja lain itu menciptakan ancaman dan ketakutan yang berkelanjutan. Nah, akibat dari semua langkah sebelumnya, si korban ini mulai merasa hidupnya tidak aman. Ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak nyaman menjadi kondisi yang dialami setiap hari. Si korban merasa diawasi sepanjang waktu, tidak berani membuka media sosial, dan kehilangan rasa aman bahkan lingkungan rumah sendiri. Dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami gangguan psikologis seperti trauma, insomnia, paranoia, dan depresi akibat tekanan yang terus-menerus. Selanjutnya itu ada menyulitkan proses hukum. Nah, tahapan terakhir ini dalam cara kerja cyberstalking adalah sulitnya menegakkan hukum karena aktivitas pelaku terjadi di ruang digital. Jadi pelacakan identitas itu bisa rumit jika mereka menggunakan akun palsu atau menyembunyikan jejak dengan teknologi canggih. Nah, selain itu, banyak sih korban yang enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau karena bukti-bukti yang mereka miliki itu sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, pelaku bisa terus mengulangi perilaku mereka tanpa mendapatkan sanksi yang setimpal. Nah, Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kasus cyberstalking. Yang pertama itu perebutan akun media sosial untuk pemerasan seksual. Jadi dari kasus tersebut, seorang wanita berusia 22 tahun menjadi korban setelah pelaku meretas akun Instagramnya dengan teknik phishing. Nah, pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi jika si korban ini tidak memenuhi permintaan uang atau konten eksplisit. Korban mengalami gangguan kecemasan berat dan melapor secara ancaman menyasar keluarganya. Lanjut ada kasus kedua yaitu penguntitan digital oleh mantan pasangan. Dalam kasus ini berada di Jawa Tengah, seorang pria menggunakan fitur lokasi real time di WhatsApp untuk memantau mantan kekasihnya selama 8 bulan. Nah, dengan ancaman berulang dan pengawasan ketat, korban mengalami gangguan emosional yang mendalam hingga akhirnya memblokir 12 akun pelaku.
Selanjutnya ada kasus yang ketiga, itu penyebaran data pribadi untuk pelecehan massal, yaitu seorang influencer menjadi korban setelah data pribadinya dibocorkan oleh komunitas online karena menolak kerja sama promosi. Si korban ini menerima lebih dari 200 panggilan tak dikenal dan pesan ancaman lewat SMS. Sementara pelaku menggunakan VPN untuk menyembunyikan identitasnya. Oke, itulah ketiga kasus yang kami dapatkan. Selanjutnya ada dampak cyberstalking. Nah, dampaknya itu bisa sangat merusak baik psikologis maupun sosial. Nah, ada empat utama yang sering dialami si korban. Yang pertama itu gangguan kesehatan mental. Jadi, si cyberstalking ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan bahkan depresi pada korban. Perasaan terancam dan tidak aman membuat si korban merasa selalu berada dalam ketakutan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan gangguan mental serius yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Yang kedua itu isolasi sosial. Nah, banyak korban cyberstalking ini merasa malu atau takut berbicara tentang pengalaman mereka yang akhirnya menyebabkan mereka mengisolasi diri. Mereka merasa tidak aman untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Nah, isolasi ini dapat memperburuk kondisi emosional dan memperpanjang trauma. Selanjutnya, Oke. ketiga itu dampak pada kehidupan profesional. Nah, ancaman yang berulang melalui media sosial atau email dapat mengganggu kinerja profesional korban. Stres dan ketakutan yang disebabkan oleh cyberstalking seringkali mengganggu fokus dan produktivitas mereka di tempat kerja. Beberapa korban bahkan merasa perlu untuk cuti atau berhenti bekerja untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Yang keempat itu kerugian finansial. Uh, Cyberstalking dapat menyebabkan kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi beberapa pelaku menggunakan teknik ini untuk meminta uang atau merusak reputasi si korban di dunia maya. Jadi si korban itu yang terintimidasi atau diancam mungkin merasa eh, terpaksa memenuhi permintaan pelaku untuk menghindari masalah lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi cyberstalking. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama itu blokir pelaku di semua platform. Jadi kan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memblokir pelaku di media sosial, email, atau aplikasi lainnya. Dengan memblokir akses pelaku, kamu bisa mengurangi interaksi yang mengganggu dan menghentikan ancaman lebih lanjut. Jangan ragu untuk memblokir akun yang mencurigakan, bahkan jika mereka mencoba menghubungi kamu dengan akun berbeda. Nah, yang kedua, laporkan ke pihak berwenang. Jika kamu merasa terancam, segera laporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga yang menangani kejahatan cyber. Penyedia platform media sosial juga memiliki sistem pelaporan untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Melaporkan insiden ini sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dan tindak lanjut hukum. Nah, yang ketiga, perkuat keamanan akun dan data pribadi. Pastikan untuk memperbarui dan memperkuat keamanan akun kamu dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor. Selain itu, hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif di platform publik. Keamanan data yang lebih baik dapat mencegah pelaku mengakses informasi yang bisa disalahgunakan. Nah, yang keempat, cari dukungan psikologis. Cyberstalking dapat meninggalkan dampak emosional yang dalam. Jadi penting untuk mencari dukungan psikologis jika diperlukan. Terapi atau konseling bisa membantu korban untuk mengatasi kecemasan, stres, dan trauma akibat peristiwa ini. Jangan ragu untuk berbicara dengan profesional yang bisa membantu proses penyembuhan emosional. Oke, next. Nah, selanjutnya itu topik cyberbullying. Kita harus mengetahui dulu di sini
arti dari cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri adalah jenis perundungan yang terjadi di dunia digital, memanfaatkan beberapa teknologi seperti media sosial, platform chatting, game, dan ponsel. Perilaku ini seringkali ditandai dengan sifat berulang, dengan tujuan menimbulkan rasa takut, marah, atau malu pada korban. Cyberbullying tidak terbatas pada anak-anak dan remaja, tapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Nah, selanjutnya itu cara kerja cyberbullying. Untuk yang pertama itu biasanya dari pelaku cyberbullying itu menentukan target dulu. Pelaku cyberbullying pertama-tama memilih orang nih sebagai target. Selanjutnya pemilih ini bisa didasari oleh berbagai alasan seperti rasa benci, iri hati, dendam pribadi, rasa tidak suka terhadap si korban, atau sekedar ikut-ikutan tren mengejek seseorang yang sedang viral. Nah, biasanya target target ini berasal dari lingkaran sosial pelaku, bisa teman, bisa rekan sekolah, bisa mantan pacar, atau yang lainnya. Nah, proses ini menjadi awal mula munculnya perilaku agresif di dunia maya. Nah, yang kedua adalah membuat akun digital menggunakan sosmed. Untuk menyerang, pelaku bisa menggunakan akun asli mereka, tapi tidak jarang mereka membuat akun palsu, akun anonim, atau bahkan mencuri identitas orang lain. Hal ini dilakukan agar mereka merasa lebih aman dan bebas bereaksi tanpa takut identitasnya terbongkar. Nah, selain akun asli juga, mereka bisa membuat akun palsu ini juga sering digunakan untuk mengulang-ulang serangan atau membangun narasi palsu yang menyerang korban secara bertubi-tubi. Biasanya mereka menggunakan sosmed yang ramai seperti Instagram dan TikTok. Bisa juga melalui WhatsApp. Nah, yang ketiga adalah menyebarkan konten negatif. Setelah identitasnya siap, pelaku mulai mengirim atau menyebarkan berbagai bentuk konten yang bersifat menyakiti atau mempermalukan korban. Konten ini bisa berupa komentar kasar, ujaran kebencian, hinaan fisik atau personal, fitnah, lelucon jahat, hingga penyebaran foto atau video pribadi korban tanpa izin. Nah, penyampaian konten bisa dilakukan secara langsung lewat pesan pribadi atau secara terbuka di kolom komentar, story, grup, ataupun forum publik. Next. Nah, tahap yang keempat itu adalah memanfaatkan fitur penyebaran cepat. Biasanya konten negatif ini kemudian disebarluaskan dengan memanfaatkan fitur digital seperti share, repost, retweet, atau forward. Teknologi membuat penyebaran berlangsung sangat cepat dan luas, sehingga satu komentar buruk bisa dilihat ribuan orang dalam waktu singkat. Hal ini memperparah tekanan psikologis korban karena rasa malu atau aib yang tersebar secara luas dan tidak bisa dikendalikan. Yang kelima adalah melibatkan orang lain atau serangan massal. Biasanya di beberapa kasus itu pelaku tidak bekerja sendiri. Mereka mengajak teman-teman, pengikut atau komunitas tertentu untuk ikut menyerang korban. Nah, ini bisa terjadi secara spontan atau terorganisir yang bisa disebut cyber mob. Bahkan ada yang membuat grup khusus untuk merencanakan serangan. Beberapa pelaku juga menggunakan bot untuk mengirimkan pesan atau komentar secara otomatis dalam jumlah besar. Nah, yang terakhir, yang keenam itu adalah menghindari jejak digital. Untuk menghindari pelacakan dan konsekuensi hukum, pelaku biasanya menggunakan teknologi anonimitas seperti VPN, proxy, atau browser seperti Tor. Akun dengan nama samaran, identitas palsu, atau fitur privasi untuk menyulitkan orang lain mengetahui siapa sebenarnya pelaku. Nah, hal ini membuat proses penegakan hukum atau laporan pihak berwajib menjadi lebih sulit. Nah, yang terakhir adalah meninggalkan dampak psikologis. Nah, dari cyberbullying ini bukan sekedar tindakan di dunia maya, tapi meninggalkan dampak nyata di dunia nyata. Eh, Korban bisa mengalami gangguan emosional seperti stres, cemas, takut bersosialisasi, kehilangan percaya diri, hingga depresi berat. Dalam beberapa kasus serius, korban bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup. Efeknya bisa berlangsung lama, bahkan setelah serangan berhenti. Oke, selanjutnya adalah dampak cyberbullying terhadap korban. Nah, dampak ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu yang pertama, efek terhadap psikologis. Korban bisa merasakan sedih, malu, marah, takut, rendah diri, dan mengisolasi diri yang mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku mereka. Lalu yang kedua yaitu efek terhadap fisik, di mana stres akibat cyberbullying dapat menyebabkan sakit kepala, mual, gangguan tidur, dan sakit perut. Kategori yang ketiga yaitu efek terhadap mental. Korban kesulitan berkonsentrasi di sekolah, nilai menurun, serta beresiko mengalami kecemasan, melukai diri, hingga pikiran untuk bunuh diri. Yang keempat yaitu efek terhadap emosional.
di mana korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, merasa kesepian, tidak percaya terhadap orang lain, dan mengalami depresi serta rasa bersalah. Selanjutnya yaitu cara mengatasi cyberbullying untuk pelaku. Pertama, diperlukan perenungan perilaku oleh pelaku tentang dampaknya terhadap mental korban dari hal yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua, diperlukan empati dengan membayangkan bahwa pelaku berada di posisi sebagai korban. Lalu yang ketiga, diperlukan pemahaman tentang akibatnya karena cyberbullying bisa menyebabkan luka emosional yang serius. Yang keempat, diperlukan cari bantuan profesional jika emosi negatif dari pelaku masih sulit untuk dikendalikan. Yang kelima, pelaku harus meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang menunjukkan sikap dengan menunjukkan sikap positif di dunia maya. Lalu yang keenam, berubah secara nyata, yaitu dengan menghindari komentar negatif dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan atau berperilaku secara baik. Nah, selanjutnya selain untuk pelaku, di sini juga diperlukan hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk para korban. Yaitu pertama, jangan membalas karena bisa memperburuk situasi yang telah terjadi. Yang kedua, tetap tenang dan jangan terlalu mengambil hati terhadap komentar buruk yang eh, dihadapi. Lalu yang ketiga, menggunakan jeda 30 detik sebelum merespon postingan yang menyakitkan untuk berpikir jernih. Lalu yang keempat, menghindari membaca ulang komentar jahat dan fokus pada hal positif. Yang kelima, simpan bukti dengan tanggapan layar atau screenshot jika ingin melapor. Keenam, blokir dan laporkan pelaku di semua platform. Tujuh, ceritakan pada orang terpercaya untuk mendapatkan dukungan. Yang kedelapan, yaitu istirahat dari media sosial agar pikiran lebih tenang. Nah, selanjutnya cara mencegah cyberbullying yaitu pertama berhati-hati saat berbagi informasi pribadi. Jadi jangan sembarangan membagikan alamat rumah, nomor telepon, atau sekolah karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, atur privasi akun media sosial. Gunakan pengaturan privasi untuk membatasi siapa yang bisa melihat postingan dan data Anda agar lebih aman. Yang ketiga, batasi informasi yang ditampilkan di profil. Jadi, tampilkanlah informasi seperlunya saja agar tidak memberi celah bagi para pelaku cyberbullying untuk mengenal lebih jauh. Yang keempat, terhubung hanya dengan orang yang dipercaya. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang asing karena bisa jadi akun palsu atau berbahaya. Yang kelima, gunakan fitur blokir jika perlu. Blokir akun yang mengganggu atau berpotensi melakukan perundungan agar mereka tidak bisa menghubungi atau melihat akun. Lalu yang keenam, laporkan konten atau akun yang tidak pantas. Segera laporkan jika menemukan foto, video, atau komentar yang merugikan agar pihak platform bisa menindak lanjut. Yang ketujuh, perhatikan jejak digital. Apa yang sudah diunggah bisa disimpan dan dibagikan oleh orang lain, sehingga pastikan untuk berpikir berkali sebelum memposting sesuatu. Lalu yang kedelapan, tingkatkan pemahaman tentang cyberbullying. Pelajari cara cyberbullying dan bagaimana melindungi diri agar lebih waspada dan siap menghadapinya. Nah, kesimpulannya, kita perlu merenungkan dan menyadari dampak cyberbullying dan cyberstalking pada mental kita. Nah, cyberstalking dan cyberbullying ini merupakan dua bentuk kekerasan digital yang semakin marak terjadi di era teknologi saat ini. Meskipun berbeda dalam pendekatannya, keduanya memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental, emosional, sosial, dan bahkan fisik korban. Untuk cyberstalking itu melibatkan pemantauan atau pengawasan digital secara obsesif terhadap seseorang, seringkali disertai ancaman atau pelecehan dan dilakukan secara diam-diam namun intens. Sementara cyberbullying cenderung lebih terbuka, menyerang korban dengan hinaan, ejekan, atau penyebaran konten negatif yang dilakukan secara berulang melalui media sosial dan platform online lainnya. Nah, kedua tindakan ini memanfaatkan anonimitas dan kecepatan teknologi digital untuk menyakiti korban secara psikologis, menyebabkan kecemasan, depresi, isolasi sosial, bahkan dampak finansial dan trauma jangka panjang. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk
lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital, menjaga privasi dan keamanan data pribadi, berani melaporkan jika menjadi korban atau menyaksikan kasus serupa, dan membangun empati dan budaya digital yang sehat. Melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan ruang digital menjadi tempat yang aman dan positif bagi kita semua. Oke, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Oke.